Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang wajib kita imani adalah adanya alam kubur atau alam barzakh. Alam kubur merupakan tempat pertama bagi manusia yang telah meninggal dunia sebelum menuju akhirat. Di alam kubur inilah manusia akan mulai mendapat balasan dari apa yang ia kerjakan selama hidup di dunia. Ada yang mendapat nikmat di alam kuburnya, dan ada pula yang mendapat siksa sebagai balasan atas apa yang ia kerjakan. Di alam kubur, tidak ada satu orang pun yang bisa menemani kita, sekalipun kita memiliki ribuan teman di dunia, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, namun semua itu akan meninggalkan kita sendirian di alam kubur. Tidak ada yang bisa menjadi penyelamat kita selain amal ibadah selama hidup. Abu Lais As-Samarqandi mengatakan dalam Tambihul Ghafilin, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, hendaknya ia melakukan 4 hal ini, karena itulah yang kelak akan menjadi penerang dalam kubur. Apa saja 4 hal itu? 1. Menjaga salat 5 waktu. Salat secara khusus langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Salat merupakan amal pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama dihisab pada seorang hamba adalah salatnya. Apabila salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Namun apabila salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika ada kekurangan dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah wahai para malaikat, apakah hambaku memiliki salat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, menganggap salat bukanlah kewajiban, maka ia telah kafir. Karena salat merupakan pembatas antara iman dengan kekafiran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. 2. Sedekah. Sedekah tidak harus selalu dengan materi. Sedekah dapat dilakukan dalam bentuk apapun, seperti menolong, mengajarkan ilmu agama, menyingkirkan batu atau ranting pohon yang ada di jalan, itu juga sedekah. Apabila sedekah yang manfaatnya masih mengalir bagi orang lain sekalipun ia telah meninggal, maka akan menjadi amal jariah dan penerang alam kubur baginya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak cucu Anda meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya sedekah dapat memadamkan panasnya kubur bagi orang yang memberikan sedekah, dan sesungguhnya orang mukmin akan bernaung di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. 3. Membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran, sebab Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat. Al-Quran akan datang sebagai penerang di alam kubur, sekaligus menjadi penghalang dari api neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Membaca surah Al-Mulk setiap malam dengan mengambil pelajaran serta mengamalkan hukum yang ada di dalamnya, maka dapat menjadi penghalang dari siksa kubur. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, barang siapa membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. 4. Banyak membaca tasbih. Rasulullah mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bertasbih dapat membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga mengajarkan doa memohon perlindungan dari 4 perkara setelah tasyahud akhir sebelum salam, yang mana salah satu dari 4 perkara itu adalah meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat,
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.